死ぬなよ。Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Jujutsu Kaisen Season 3 Episode 4. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode diperlihatkan Yaga yang sedang duduk termenung di dalam penjara. Di sini Goku datang dan menanyakan makhluk apa sebenarnya panda itu. Karena jika dibandingkan dengan teknik manipulasi, mayat kutukan buatan memang bisa bergerak sendiri, namun tetap mengonsumsi energi kutukan dari pembuatnya. Sedangkan panda berbeda, dia mampu mengisi energi kutukannya sendiri. Dan karena hal tersebut, para atasan pun resmi mengidentifikasikan Yaga sebagai penyihir tingkat spesial, serta menjatuhkan hukuman penjara tanpa batas waktu. Sebab jika Yaga memang menciptakan panda dengan sengaja, maka akan sangat mudah baginya untuk memiliki sebuah pasukan. Goku pun meminta Yaga menjawab pertanyaannya. Apakah dia benar-benar tidak menyadari bagaimana cara menciptakannya? Yaga pun membenarkan hal itu. Lalu scene berpindah ke waktu sebelum Yaga di penjara ketika dia sedang berbincang dengan Takeru. Di sini Takeru menyampaikan bahwa semua orang merasa khawatir pada Yaga karena kondisinya terlihat sakit. Yaga pun membalas dengan bertanya apakah benar begitu, dan itulah alasan Takeru mengatakan pada yang lain bahwa dia akan menemani Yaga karena Yaga sedang tidak enak badan. Kemudian Yaga bertanya, apakah Takeru sendiri seorang jenius? Sambil mengusap kepalanya Yaga mengiyakan. Lalu Yaga meminta maaf karena dia tidak akan kembali untuk sementara waktu dan meminta Takeru menyampaikan hal tersebut kepada semua orang. Takeru pun bertanya apakah itu perjalanan bisnis. Yaga membenarkannya, namun perjalanan bisnis itu akan berlangsung sangat lama. Dan Yaga meminta Takeru agar tidak merasa khawatir karena hutan ini berada dalam perlindungan Tengen. Serta ibunya juga akan datang kembali menemui Takeru. Dan bahkan tanpa kehadiran Yaga, Takeru akan tetap baik-baik saja. Lalu Yaga singgah ke rumah pohon milik Takeru, dan terlihat yang lain juga berada di sana. Dan menurut Takeru, panda akan merasa kesepian tanpa Yaga. Lalu scene berpindah ke panda yang sedang dikurung. Kemudian ikatan yang menahannya dipotong oleh seseorang, yang ternyata adalah Kusakabe. Panda pun bertanya, apakah hal ini tidak bermasalah? Kusakabe membalas agar panda tidak mengatakan bahwa dialah yang membebaskannya. Dan para petinggi menangkap panda tersebut untuk memancing Yaga keluar. Serta Kusakabe melakukan semua ini karena dia memiliki utang budi pada Yaga. Kusakabe pun menyuruh panda untuk pergi. Lalu scene beralih memperlihatkan alasan mengapa Kusakabe berutang budi pada Yaga. Di sini Kusakabe datang bersama adiknya menemui Yaga, di mana Yaga membuatkan sesuatu yang menyerupai keponakan Kusakabe alias anak dari adiknya. Dan apakah hal itu tidak akan menimbulkan masalah baginya? Kusakabe tahu Yaga mengira dirinya terobsesi pada keponakannya dan hal itu tidak akan membuatnya pulih. Sehingga Yaga melakukan tindakan ini. Kusakabe sendiri tidak mempermasalahkannya. Namun yang menjadi masalah adalah adiknya yang tidak bisa hidup tanpa anaknya, Takeru. Lalu Takeru buatan Yaga bertanya apakah sosok yang berada di kursi roda itu adalah ibunya. Yaga pun membenarkannya. Takeru sendiri sebenarnya sudah menduganya dan kemudian bertanya apakah dirinya jenius. Mendengar itu, adik Kusakabe langsung teringat pada anaknya yang selalu mengatakan bahwa dirinya jenius. Adik Kusakabe pun seketika berdiri, meninggalkan kursi rodanya dan langsung memeluk Takeru. Lalu Yaga meminta maaf, namun Kusakabe segera menyela bahwa dia mengerti. Yaga tidak bisa membuat mayat kutukan mandiri secara terbuka, dan Kusakabe juga tidak sanggup hidup bersama adiknya, sehingga dia pun ikut meminta maaf. Yaga merasa heran mengapa Kusakabe yang justru meminta maaf, padahal Kusakabe seharusnya berterima kasih. Lalu scene beralih ke waktu sebelum Yaga di penjara. Di sini dia dicegat oleh seseorang. Orang yang mencegatnya bertanya kemana. Yaga hendak pergi tanpa membawa mayat kutukannya. Dan orang tersebut mengenal Yaga. Yaga pun memahami maksud orang itu dan langsung bersiap. Yaga membalas bahwa dia akan pergi menemui putranya. Lalu orang tersebut memberitahu
Yaga bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Jaga setelah dijatuhi hukuman mati adalah dengan menciptakan teknik kutukan, buatan yang benar-benar mandiri saat itu. Juga untuk melawannya. Yaga pun merasa orang itu sangat yakin akan menang setelah Gojo tidak ada lagi di sana. Orang itu pun menjawab, tentu saja dia yakin karena dia membawa penyihir berpengalaman bersamanya. Lalu seseorang muncul yang ternyata adalah Gochu. Sontak Yaga pun terkejut. Lalu Shin pun berpindah ketika pertarungan mereka telah usai. Di sini Yaga telah kalah. Kemudian Goku menyuruh orang tadi untuk pergi sekarang juga dan menyerahkan sisanya kepadanya. Orang itu pun mengerti dan langsung pergi. Lalu Yaga mengungkapkan rahasia menciptakan mayat kutukan mandiri, yaitu dengan menggandakan informasi jiwa dari informasi tubuh, kemudian memasukkan informasi tersebut ke dalam inti mayat kutukan. Namun hal itu saja belum cukup, karena harus menciptakan 3 inti dengan jiwa yang saling sesuai, lalu memasukkannya ke dalam satu mayat kutukan yang sama, dan membiarkan mereka saling mengamati jiwa satu sama lain. Dan hanya dengan cara itu, para jiwa akan menjadi stabil. Egonya pun akan terbentuk dengan sadar. Dan dalam waktu sekitar 3 bulan, energi kutukannya akan terisi dengan sendirinya. Goku pun terkejut sekaligus bingung mengapa. Yaga mengatakan semua ini kepadanya sekarang. Padahal, jika Yaga mengatakannya sejak tadi, Yaga bisa menghindari eksekusi. Lalu Yaga membalas bahwa hal itu adalah kutukan dari Yaga untuk Goku. Kemudian, Panda pun tiba di tempat itu. Panda terlihat marah dan Goku langsung bersiap. Namun ternyata Panda tidak menyerangnya dan justru langsung menghampiri Yaga. Goku pun bertanya, mengapa Panda tidak menyerangnya? Bukankah Panda membencinya? Panda pun menjawab agar jangan menyamakannya dengan manusia, karena Panda tidak terikat pada stereotipe semacam itu. Dan Panda juga tahu bahwa hubungan Goku dengan Yaga tidaklah buruk serta Goku hanya menjalankan perintah dari para atasan. Dan bagi Panda, Goku hanyalah seperti pisau yang terjatuh. Namun setidaknya Goku harus mengingat satu hal, bahwa bahkan Panda pun bisa menangis. Lalu Shin beralih saat Maki dan Naoya sedang mengobrol. Di sini Maki merasa heran dengan cara pandang Naoya yang terlalu menilai dari fisik. Low Meng Jeki. Naoya yang kalah dan Maki mengira Naoya hanya melihatnya dari pantat saja. Naoya pun kembali bertanya bahwa dia sebenarnya hanya ingin tahu apa yang akan Maki lakukan ke depannya dan menyuruhnya menjawab sambil menghina, mengatakan bahwa Maki tidak bisa menggunakan teknik kutukan maupun melihat arwah terkutuk. Dan kelebihan Maki hanyalah wajahnya yang cantik, namun sekarang pun sudah tidak lagi. Naoya juga yakin Maki tidak akan bisa menemukan pasangan hidupnya jika seperti itu. Lalu dia pun menawarkan apakah dia perlu menghajarnya lagi seperti dulu. Maki hanya terdiam. Kemudian Naoya kembali bertanya, apa yang akan Maki lakukan ke depannya? Apakah dia akan mengikuti jalan seperti Yuta dan Megumi? Namun Maki tetap diam hingga Naoya marah dan menyuruhnya menjawab. Dan itu adalah ingatan Maki saat berbincang dengan Naoya. Lalu Shin beralih ke masa sekarang. Di sini Maki datang ke gudang senjata klan Zenin untuk mengambil senjata. Kemudian pelayan di sana menyuruh Maki untuk kembali saja, karena mereka tidak mengizinkan Maki mengakses gudang alat kutukan. Maki membalas bahwa pemimpin klan Zenin sudah memberinya izin. Lalu Shin beralih ke sebelum Maki datang ke sana. Di sini Maki menyampaikan bahwa Megumi telah menjadi pemimpin klan Zenin dan itu adalah permintaan terakhir Naobito Zenin. Namun Megumi merasa harus menolaknya karena menurutnya hal itu terlalu melelahkan. Maki membalas bahwa ini bukan sesuatu yang bisa Megumi tolak dan meminta Megumi untuk menerimanya saja. Dan Naobito juga mengatakan bahwa dia akan mewariskan seluruh aset klan Zenin kepada Megumi, mulai dari uang hingga alat kutukan. Dan jika Megumi menjadi ketua klan, Megumi akan menerima informasi dari ketiga klan di markas Jujutsu. Dan hal itu akan membawa perubahan besar pada posisi mereka mulai sekarang. Megumi membalas, mengapa bukan Maki saja yang menerimanya? Maki menjawab bahwa tidak ada yang setuju dengan dirinya dalam kondisi seperti sekarang. Sementara
Megumi mewarisi teknik Turin-Temuran dan mampu menggunakan perluasan wilayah, dan bahkan Gojo pun mengawasinya. Maki lalu menyuruh Megumi agar segera mengambil keputusan. Megumi bertanya apakah persetujuan dan pandangan klan Zenin itu penting. Dan keuntungan yang Maki sebutkan tadi sebenarnya bisa Maki dapatkan jika Maki menjadi pemimpin klan, namun Maki sendiri merasa dirinya masih belum pantas menjadi pemimpin klan. Bahkan Maki merasa belum mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mai. Megumi pun akhirnya mengerti. Kembali ke masa sekarang, di sini pelayan tadi berteriak menyuruh Maki untuk kembali ketika Maki terus melangkah ke arah gudang. Pelayan itu pun merasa heran mengapa selalu berakhir seperti ini. Dia hanya ingin sekali saja dalam hidupnya membuat Maki bangga. Lalu Maki pun sampai di depan gudang dan membuka pintu gudang tersebut. Dan saat pintu gudang dibuka, Maki terkejut karena mendapati ayahnya berada di dalam. Ayahnya pun mengatakan bahwa tidak ada satupun alat kutukan di sana karena dia sudah mengetahui rencana Maki dan telah membuang seluruh alat kutukan tersebut. Lalu terlihat Mai berada di tempat itu dalam kondisi sekarat. Mai pun bertanya mengapa Maki datang ke sana. Maki jelas sangat terkejut melihat keadaan itu. Lalu Shin beralih ke Naoya dan Jinichi yang sedang berbincang. Di sini Jinichi merasa seharusnya dia sudah merencanakan semuanya dengan lebih matang dan menyampaikannya pada Naoya sejak awal. Namun menurut Jinichi kali ini mereka terlalu terburu-buru. Dan Jinichi juga tidak lagi meragukan bahwa Megumi lebih layak dibandingkan Naoya. Meski Naoya tidak bisa menerima hal tersebut, Jinichi menjelaskan bahwa banyak pihak yang mendukung Megumi dan menurutnya ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan dengan klan Gojo. Tetapi mereka juga tidak bisa begitu saja setuju untuk menyerahkan seluruh aset klan Zenin kepada Megumi. Naoya pun bertanya, jika demikian mengapa mereka justru terlambat bertindak? Jinichi menjelaskan bahwa Megumi sudah menjalin hubungan baik dengan klan Gojo serta dengan Norito Shikamo yang merupakan ketua generasi selanjutnya klan Kamo. Dan jika mereka membunuh Megumi tanpa alasan yang jelas, hal itu hanya akan memperburuk posisi mereka di mata klan-klan lain, serta membuat mereka tertinggal jauh dalam perebutan kekuasaan. Naoya pun memahami hal itu, namun tetap heran mengapa mereka memilih bertindak sekarang. Jinichi pun bertanya apakah Naoya tidak memperhatikan peringatan dari markas Jujutsu, di mana Gojo telah dikeluarkan secara permanen dari dunia Jujutsu karena dianggap terlibat sebagai komplotan dalam insiden Shibuya, dan membuka segelnya akan dianggap sebagai tindakan kriminal, sehingga tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan ini. Itulah sebabnya mereka bergerak sekarang. Dengan memanfaatkan situasi ini, mereka dapat mengeksekusi Megumi, Maki, dan Mai dengan alasan telah bersekongkol untuk membebaskan Gojo. Naoya pun tertawa karena Ougi akan membunuh putri-putrinya sendiri, dan menurutnya hal itu justru akan memberinya kredibilitas lebih. Jinichi menambahkan bahwa dengan begitu, kepercayaan markas Jujutsu terhadap klan mereka akan semakin kuat. Namun yang membuat Naoya penasaran adalah apakah Ougi benar-benar setuju membunuh anak-anaknya sendiri. Jinichi membalas bahwa justru Aogi lah yang mengajukan rencana ini. Lalu Shin beralih ke Aogi yang bersiap melawan Maki dan mengeluarkan jurus teknik rahasia Falling Blossom Emotion. Teknik ini mampu mencegat serangan lawan dengan menyelimuti tubuh dan pedangnya menggunakan energi kutukan. Dan Aogi juga dapat mengarahkan teknik tersebut sebagai alat untuk menghadapi perluasan wilayah dalam persiapannya menghadapi kemungkinan terburuk saat berhadapan dengan alat kutukan yang tidak diketahui milik Machi atau Mayogi akan bersiap menyerang dengan kekuatan penuh dan tetap siaga terhadap segala situasi yang tidak terduga. Lalu Maki mengeluarkan alat kutukannya yang merupakan karya Maskumiya Jozu, sebuah alat kutukan bernama Kill, dan alat ini mampu menyerap benturan dari energi kutukan pada mata pisaunya, lalu membatalkannya sesuai dengan kehendak penggunanya. Dan Maki berniat memanfaatkan fakta bahwa lawannya belum mengetahui kemampuan alat kutukan tersebut,
Sehingga Maki berpura-pura menantang ayahnya dalam adu iya, dan setelah serangan kedua atau ketiga, Maki berencana menghabisinya. Kemudian Aogi bertanya, apakah Maki tahu alasan mengapakah Aogi yang terpilih menjadi pemimpin klan, bukan dirinya? Maki membalas, karena Aogi adalah bajingan yang tidak ragu membunuh anaknya sendiri. Lalu Aogi langsung melancarkan serangan, namun berhasil ditangkis oleh Maki. Kemudian Maki melakukan serangan balasan hingga berhasil mematahkan pedang Aogi. Aogi pun terkejut. Maki segera bergerak ke belakang Aogi. Namun Aogi dengan cepat menyerang kembali menggunakan kakinya, lalu menebas Maki. Maki pun merasa heran karena pedang Aogi tadi sudah dia patahkan. Tetapi entah bagaimana bisa muncul kembali. Lalu Aogi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bisa menjadi pemimpin klan karena keberadaan Maki dan Mai yang menurutnya adalah sebuah kegagalan. Lalu Aogi menjelaskan bahwa saat Maki mematahkan pedangnya, Maki menilai jarak mereka akan semakin dekat. Namun Maki justru melangkah terlalu dalam. Dan itulah alasan mengapa Maki dianggap sebagai sebuah kegagalan. Maki membalas bahwa dirinya adalah seorang penyihir jujutsu, bukan pendekar pedang. Aogi pun merasa heran bagaimana kegagalan seperti Maki berani menilainya dengan standar miliknya sendiri. Dan menurut Aogi, hal itu terasa menggelikan. Lalu terungkap bahwa di sini Maki telah kalah dan diseret ke suatu tempat oleh Aogi. Sepanjang perjalanan, Aogi terus menegaskan bahwa dia tidak bisa menjadi ketua klan karena keberadaan mereka berdua, dan teknik kutukan milik kakaknya baru saja berkembang. Dan entah itu kebetulan atau bukan, hal tersebut bukan inti dari permasalahan. Serta Aogi tidak pernah tertinggal dari kakaknya sebagai penyihir kecuali dalam satu hal, yaitu kemampuan anak-anaknya. Dan menuruti Aogi anak seharusnya tidak boleh menjadi penghambat bagi orang tua mereka. Mai pun berkata, apakah Aogi tidak paham bahwa saling menjatuhkan satu sama lain justru dianggap sebagai kehormatan di negara ini? Lalu Maki dan Mai dibuang ke sebuah ruangan. Dan dulunya ruangan tersebut digunakan sebagai tempat latihan sekaligus hukuman. Dan di sana terdapat penjara yang berisi kutukan tingkat 2 ke bawah. Terlihat para kutukan itu sangat berisik. Aogi menjelaskan bahwa para kutukan tersebut takut padanya. Namun tidak lama lagi mereka akan dilepaskan dan akan memakan Mai dan Maki setelah dia pergi. Dan Aogi tahu bahwa mereka memiliki pembatasan surgawi yang memberi kekuatan fisik. Tetapi menurutnya hal itu tidak terlalu berarti. Karena menurutnya para penyihir bertarung dengan tubuh yang terlatih dan diperkuat oleh energi kutukan. Sehingga jika hanya mengandalkan kekuatan fisik, banyak penyihir lain di luar sana yang memiliki kekuatan setara dengan Maki. Lalu Aogi pun pergi sambil mengucapkan, selamat tinggal kepada mereka yang dia anggap hanyalah noda dalam hidupnya. Para kutukan pun terlihat sudah tidak sabar untuk memakan mereka. Lalu Mai memeriksa kondisi Maki apakah masih hidup, dan beruntung detak jantungnya masih ada. Dan meskipun ini sudah seperti hal biasa yang dialami Maki, dan suatu hari Mai pun tahu hal ini pasti akan terulang. Namun kali ini adalah yang terburuk. Lalu Mai pun mencium Maki, dan tiba-tiba Maki terbangun di tepi pantai. Dengan Mai sudah berada di sisinya, lalu bertanya, apakah Maki sudah memahami inti dari teknik kutukannya? Namun Mai tidak bisa menciptakan benda yang besar dan kompleks. Dan Mai juga memiliki luka akibat tebasan Aogi. Sehingga saat Mai menciptakan hal ini, Mai akan mati karena berada di luar batas kemampuannya. Mai pun mengucapkan selamat tinggal. Dan kini Maki benar-benar sendirian. Maki pun menyuruh Mei untuk menunggu. Maki tidak mengerti maksudnya dan memintanya kembali. Lalu Mai mengatakan bahwa sejak dulu dia sudah tahu alasan mengapa anak kembar dianggap sebagai pertanda buruk bagi para penyihir, karena untuk memperoleh sesuatu, si kembar harus mengorbankan sesuatu yang lain. Dan ini bukan sekadar sumpah pengikat biasa, melainkan memiliki prinsip yang sama dengan menjadi kuat melalui pengalaman yang menyakitkan. Hanya saja berbeda bagi anak kembar, karena kembar monozigot dianggap sebagai satu individu dalam dunia jujutsu. Dan sampai di titik itu, Maki diminta untuk memahami, yang berarti Maki adalah Mai dan Mai adalah Maki. Jadi
Sekeras apapun Mai berusaha menjadi kuat, akan tetap sia-sia. Dan Mai sendiri juga tidak memiliki keinginan untuk menjadi kuat. Dan meskipun Mai bisa menggunakan teknik kutukan, Maki tidak bisa. Sehingga tidak ada gunanya menjadi lebih kuat. Dan itu berarti selama Mai masih ada, Maki akan selalu berada di posisi setengah-setengah. Dan tidak akan pernah bisa benar-benar bertambah kuat. Maki pun akhirnya mengerti dan menyuruh Mai untuk kembali. Namun Mai mengatakan bahwa dia akan meninggalkan sesuatu untuk Maki dan meminta agar semua yang lain dibuang. Maki akan membawa semuanya bersamanya, termasuk energi kutukan. Tetapi Mai ingin Maki berjanji satu hal, yaitu menghancurkan semuanya. Dan yang Mai maksud dengan semuanya adalah banner-banner seluruh klan Zenin. Dan di akhir hidupnya, Mai memanggil Maki dengan sebutan kakak. Lalu Mai pun meninggal dan Maki kembali ke dunia nyata. Di sini Maki masih belum bisa mempercayai bahwa Mai telah mati dan terus menyuruhnya untuk bangun. Sementara para arwah kutukan semakin mendekat. Lalu ketika Aogi meninggalkan ruangan tersebut, di tengah jalan dia merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian hembusan angin besar keluar dari ruangan itu. Aogi pun menyadari bahwa para kutukan telah menghilang dan merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dari dalam ruangan muncul sesuatu yang mendekati Aogi dan tubuhnya kembali mengingat rasa takut lama yang dulu berusaha dia lupakan. Namun kini muncul kembali karena sosok itu sedang menghampirinya. Dan ternyata sosok tersebut adalah Maki. Tetapi auranya terasa seperti Toji, sosok yang dulu membuat Aogi ketakutan, dan di matanya Maki terlihat persis seperti Toji. Aogi pun sangat terkejut, lalu bersiap mengeluarkan jurus rilis kersi teknik Strong Flame, dan sekali lagi Aogi berniat membakar Maki hingga habis. Aogi pun menantang Maki untuk maju, dan tanpa ragu Maki melangkah ke depan sambil berkata, "Ayo kita mulai." Lalu tiba-tiba alarm klan Zenin berbunyi nyaring. Jinichi dan Naoya pun merasa heran karena suara itu. Begitu berisik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya pun segera menuju menara alarm. Lalu di tengah jalan, Ranta datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu bahwa Maki telah menjadi gila karena dia membunuh Aogi dan sekarang skuad Kukuru sedang dikirim untuk menanganinya. Mendengar hal itu, Jinichi pun terkejut. Lalu anggota skuad Kukuru yang ditugaskan untuk menghadapi Maki tidak percaya bahwa Maki bisa mengalahkan Aogi secara langsung. Dan mereka mengira Aogi pasti diserang saat lengah, entah ketika tidur atau saat berada di toilet. Naoya sendiri hanya menanggapi kabar kematian Aogi dengan santai. Kemudian, kapten pasukan memerintahkan mereka untuk bergerak lebih dulu dan memastikan Maki ditangkap saat ditemukan, serta jangan sampai terlambat. Karena jika mereka gagal, sebagai kapten, dialah yang akan disalahkan oleh Jinichi. Semua anggota pun memahami perintah itu dan segera bergerak. Dan sang kapten juga memerintahkan agar Maki ditangkap hidup, karena dia sendiri yang ingin membunuh Maki. Kapten itu pun bertanya-tanya, apakah pasukannya masih mau mematuhi perintah terakhirnya. Di sini dijelaskan bahwa skuad Kukuru adalah kelompok yang mewajibkan pria dari klan Zenin yang tidak memiliki teknik kutukan untuk bergabung dan merupakan organisasi yang berada di bawah Hei. Mereka menghabiskan seluruh waktu hanya untuk melatih kemampuan bela diri. Dan sebelum mendaftar ke sekolah Jujutsu, Maki juga pernah menjadi bagian dari skuad ini. Lalu Shin memperlihatkan pasukan skuad Kukuru yang akhirnya menemukan Maki berada di dalam lubang arwah kutukan. Mereka melihat Maki membawa 2 alat kutukan yang tidak dikenal. Dan mereka pun bersiap mengepungnya. Maki pun dikepung oleh banyak anggota skuad Kukuru. Dan pada saat itu, Maki teringat Mai, serta mengingat permintaan terakhir Mai untuk menghancurkan semua.